pernikahan anak atau di bawah umur masih ditemukan. Video pernikahan Melihat keadaan di Indonesia saat ini, saya jadi berpikir, bagaimana kondisi sumber daya manusia di Indonesia pada tahun 2050 kelak. Bayangkan, generasinya saja tidak berpihak terhadap masa depan bangsanya. Seperti lubang hitam yang terus merenggut hak generasi muda untuk mengindahkan masa depan, terutama perempuan. Begitulah agaknya gambaran dari negara kita saat ini. Pernikahan dini selalu punya banyak cara untuk mengancam cita-cita dan mencoreng hak-hak generasi. Bersama saya, Rezal Bagas Ini Putra, yang akan bercerita mengenai Indonesia kita yang dihadapkan dengan banyaknya kasus pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi melonjaknya kasus pernikahan dini di Indonesia, mulai dari faktor kemiskinan yang mendorong para orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan dalih meringankan beban keluarga. Ada juga faktor pola pikir masyarakat yang berpikir bahwasanya perempuan yang berusia 18 tahun belum menikah adalah perempuan yang tidak laku. Ada juga faktor dari rendahnya pendidikan orang tua yang berpikir bahwasanya pendidikan tidak perlu bagi perempuan dikarenakan perempuan nantinya hanya akan bekerja di kasur, sumur, dan juga dapur serta mengabdi kepada suami mereka. Ada juga faktor dari diri sendiri yang terpengaruh akan media sosial serta relasi yang memprihatinkan. Padahal dampak-dampaknya pun sudah cukup jelas di mata kita, mulai dari kematian ibu dan anak, kasus perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, serta laju pertumbuhan yang semakin cepat akan tetapi kualitasnya sangat rendah. Mari kita tinjau dari berbagai data yang ada. Menurut laporan statistik Indonesia, mencatat bahwasanya ada 447.743 kasus perceraian pada tahun 2021, di mana ini meningkat sekitar 53,50% dari tahun 2020, di mana kasusnya sebanyak 291.677 kasus. Laporan ke Komnas Perempuan pun semakin meningkat sekitar 60% pada tahun 2020. Dari 8.243 kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan, kasus yang paling menonjol adalah kasus ranah personal atau kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana ini menempati persentase 69% atau 6.480 kasus. Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwasanya perkawinan hanya akan diizinkan apabila umur pria dan wanita berusia 19 tahun minimal. Begitulah bunyi dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, Direktorat Jenderal Peradilan Agama mencatat bahwasanya ada 34.000 permohonan dispensasi kawin, yang dimana 97% disahkan dan 69% adalah berasal dari mereka para remaja yang usianya di bawah 18 tahun. Sehingga saya berpikir bahwasanya dalam lingkup ini harus ada revolusi, harus ada perketatan yang lebih dalam peran ini, dikarenakan fase kehidupan dalam remaja harus bisa dijalankan dengan baik. Karena apabila fase kehidupan dijalankan dengan baik akan mengarah kepada kebahagiaan, dan apabila tidak dijalankan dengan baik akan mengakibatkan kesulitan di dalam fase kehidupan berikutnya. Contohnya para pelajar, yang dimana tugas mereka adalah belajar, akan tetapi memilih untuk menikah, mereka tidak akan tahu dan kurang pendidikan mengenai bagaimana cara pengasuhan keluarga yang baik dan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka, dikarenakan edukasi atau pendidikan yang kurang masif. Gerakan anti pernikahan dini bukan hanya didengungkan, akan tetapi perlu untuk diajarkan. Nampaknya pun bukan hanya dari sisi kesehatan, akan tetapi masa depan bangsa kita di masa yang akan datang. Saat ini kita berada di situasi yang sangat berat, jadi saya harap apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bicarakan saat ini bisa menjadi warisan bagi generasi nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.